Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini, kita mau kupas satu strategi negosiasi yang cukup bikin penasaran nih, dari buku David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Katanya sih, isinya taktik negosiator kelas kakap Wall Street. Kita fokus ke bab 50 ya. Jangan pernah akui konsesi. Sumbernya ya langsung dari bab itu. Misinya, kita coba ngerti kenapa sih strategi yang kedengarannya keras kepala banget ini dianggap penting. Gimana logikanya menurut Rosen? Siap kita bongkar? Siap. Ini strategi yang langsung nabrak pakem umum ya soal negosiasi. Kan biasanya kita mikir soal kasih terima. Nah, bab 50 ini intinya instruksi tegas. Jangan pernah eksplisit atau implisit ngakuin kalau lawan udah ngasih kelonggaran atau konsesi. Agak aneh ya kedengarannya. Banget. Biasanya kan kita mikir, ya ngakuin langkah baik lawan itu penting lah buat bangun hubungan, atau minimal nunjukin niat baik gitu. Terus, kenapa Rosen bilang jangan? Apa sih bahayanya? Menurut Rosen ada beberapa bahaya nih. Pertama, kalau Anda ngakuin, itu bisa jadi sinyal nggak sengaja kalau Anda udah lihat lawan tuh mulai masuk akal. Atau cukup fleksibel. Nah, secara psikologis, ini bisa ngurangin tekanan ke mereka buat ngasih lebih banyak lagi. Mereka bisa ngerasa, oh udah cukup nih kayaknya. Kedua, dan ini yang paling penting kayaknya menurut dia, ngakuin konsesi itu hampir otomatis bikin ada tekanan balik ke Anda buat bales. Jebakan psikologis gitu, reciprocity trap. Oh, jebakan balas budi ya? Betul. Begitu Anda bilang, oke, makasih ya buat poin A, lawan bisa langsung mikir atau bahkan ngomong. Nah, sekarang giliran Anda dong di poin B. Gitu. Strategi ini tujuannya ya buat motong rantai otomatis itu. Menarik. Jadi ini bukan sekedar keras kepala ya, tapi lebih ke ngontrol dinamika tekanan sama ekspektasi. Tapi gimana caranya biar nggak kelihatan kaku banget atau malah kasar gitu? Nerapinnya gimana kata Rosen? Rosen nyaranin pendekatannya harus aktif banget dan konsisten. Tiap kali ada tanda-tanda entah dari lawan langsung atau ini yang lebih licin nih, dari mediator, kalau lawan udah ngasih konsesi, Anda harus langsung tepis. Ditepis. Maksudnya gimana? Dibantah gitu? Bukan dibantah kasar sih, tapi lebih ke, ya dialihkan fokusnya. Dialihkan contohnya gimana tuh? Misalnya nih, lawan atau mediator bilang, lihat deh, mereka udah setuju loh sama harga X. Nah, respon yang disaranin Rosen itu bukan, oh ya, bagus. Tapi mungkin kayak, itu satu hal ya, tapi kita masih ada isu gede banget di garansi Y sama jadwal kirim Z yang belum kesentuh sama sekali. Mending kita fokus ke sana dulu deh. Oh gitu. Intinya, langsung geser perhatian ke poin-poin lain yang masih alot yang belum Anda dapat. Jangan kasih panggung buat ngakuin konsesi yang barusan. Itu juga dihindari? Tepat. Kata Rosen, kendali narasi itu penting. Komentar gitu, sekecil apapun, bisa dianggap pengakuan. Nanti bisa ditagih sama lawan. Tujuannya ya bikin lawan terus merasa kalau mereka tuh belum cukup ngasih. Tuntutan utama Anda masih jauh. Jadi mereka terus ngerasa perlu ngasih lagi. Rosen juga nyorot soal mediator secara khusus ya di sini? Iya, betul. Ini poin penting banget. Mediator itu kata Rosen, seringnya punya agenda sendiri. Ya pokoknya deal aja kan? Nah, buat mencapai itu, mereka mungkin aja sengaja nyorot konsesi lawan. Tujuannya ya buat dorong Anda biar melunak, biar bales. Kalimat kayak, ayolah pihak sana kan udah lumayan geraknya. Wah, itu lampu kuning menurut strategi ini. Dan saran Rosen, kita harus tolak narasi mediator itu. Persis, tetap teguh aja bilang dari sudut pandang Anda, isu-isu pentingnya ya belum beres. Jangan biarin mediator yang nentuin apa itu kemajuan atau kewajaran. Ini nyambung sama filosofi bukunya secara umum sih yang kayaknya emang kompetitif banget pendekatannya. Atau distributif. Pendekatan distributif. Maksudnya fokusnya lebih ke gimana caranya dapat kue paling gede buat diri sendiri ya. Sering dianggap kayak zero-sum game gitu. Bener banget. Dalam kerangka pikir kayak gitu, tiap konsesi yang Anda akui itu bisa dianggap ngurangin potensi menang Anda. Strategi jangan pernah akui konsesi ini ya salah satu alat aja dalam gudang senjata negosiasi yang sangat asertif gitu. Fokusnya hasil maksimal buat satu pihak. Ya kayak yang digambarin Rosen dipakai para dealmaker tangguh itu. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan nih para pendengar. Pernah nggak sih pas negosiasi, Anda ngerasa nggak enak atau kayak wajib gitu ngasih sesuatu balik setelah lawan nyetujuin satu permintaan Anda? Meskipun mungkin konsesi mereka ya nggak seberapa gitu. Nah, mekanisme psikologis kayak gitu tuh yang coba dimanfaatin, atau lebih tepatnya diputus secara sepihak sama strategi Rosen ini.
Jadi kalau dirangkum ya, strategi ini intinya soal gimana caranya jaga tekanan psikologis ke lawan semaksimal mungkin. Terus ngindarin jebakan balas budi itu tadi, dan ngontrol narasi negosiasi biar fokusnya selalu ke apa yang belum Anda dapat. Ini alat buat maksimalin hasil, tapi dalam konteks negosiasi yang persaingannya ketat banget. Oke, jadi kesimpulan utamanya jelas ya. Ini taktik yang cukup keras buat jaga momentum dan ngindarin kewajiban balas konsesi. Tapi, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Rosen kan nyajiin ini sebagai strategi buat menang di transaksi saat ini. Pertanyaannya, kalau Anda terus-terusan nolak ngakuin usaha atau fleksibilitas sekecil apapun dari lawan, kira-kira gimana ya dampaknya ke hubungan jangka panjang? Bener juga. Apa kemenangan hari ini sepadan sama potensi kesulitan buat nego atau kerjasama berikutnya sama orang yang sama? Nah, itu sesuatu buat direnungkan.